Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar teman-teman mahasiswa UNU yang insyaallah disayangi Allah dan diberkati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah bagian syariah. Apa itu syariah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Baik. Sumber-sumber syariah aswaja. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah yang berpegang pada pendapat-pendapat Imam Asy'ari ya, Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. Adapun sumber-sumber syariah aswaja, baik kita akan jelaskan. Yang pertama adalah Al-Quran. Syariah itu sendiri adalah sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan kita. Kalau akidah itu kan berhubungan dengan keyakinan. Syariah berhubungan dengan perbuatan. Amal ibadah dan juga perbuatan-perbuatan yang bersifat terlihat lah. Seperti itu, gampangnya begitu. Sholat itu pakai ilmu syariah. Zakat itu pakai ilmu syariah. Bermuamalat itu juga pakai ilmu syariah. Sumber-sumber syariah aswaja yang pertama adalah Al-Quran. Tentu Al-Quran ini menjadi sumber yang utama. Yang kedua adalah As-Sunnah. Dari Al-Quran, As-Sunnah kita jadikan sumber yang utama ya. Karena ya dua-duanya adalah wahyu. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Sedangkan As-Sunnah adalah hadis yang merupakan ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dari sumber-sumber syariah aswaja adalah ijma' para ulama. Masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian para ulama berijtihad, kemudian bersepakat untuk memutuskan masalah tersebut. Misalkan contoh yang mudah adalah bagaimana pembukuan Al-Quran ya. Perintah pembukuan Al-Quran tidak ada, di Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada. Rasul juga tidak pernah melakukan pembukuan Al-Quran dan Sunnah. Tapi para ulama bersepakat bahwa pembukuan Al-Quran Sunnah, pembukuan Al-Quran adalah sesuatu yang baik, ya, yang bagus, yang dianjurkan untuk menjaga Al-Quran itu sendiri. Dan yang terakhir, sumber-sumber dari syariah aswaja adalah qiyas, analogi. Misalkan narkoba saat ini dikiaskan kepada khamr karena sama-sama memabukkan ya, gambarnya begitu. Atau memukul orang tua disamakan dengan kias aulawi ya. Kalau memukul orang tua itu kias aulawi, mengatakan ufin atau itu kan bosen, itu aja nggak bagus, apalagi memukul. Itu namanya qiyas. Itulah sumber-sumber syariah aswaja berupa Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama dan juga qiyas. Lalu Al-Quran dan Sunnah itu tidak serta-merta dijadikan hukum dan dijadikan pijakan serta diterjemahkan, dipahami begitu saja oleh orang awam. Orang awam hendaknya mengikuti sebuah mazhab. Lalu apa itu mazhab? Nah, mazhab adalah pola pemahaman ajaran Islam melalui ijtihad para imam mujtahid. Jadi bagaimanakah umat Islam itu memahami ajaran Islam? Karena ajaran Islam itu yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas, ini harus dipahami dengan benar. Dan memahami ajaran Islam tidak mudah. Maka diperlukan adanya pemahaman yang benar. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh para imam. Para imam yang mengerti tentang ilmu agama. Nah, imam-imam yang berijtihad itu disebut dengan imam mujtahid, seperti itu. Nah, kenapa harus bermadhab? Ya karena maksud kembali kepada Al-Quran dan hadis harus dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tidak sembarangan. Tidak orang baru belajar agama membaca Al-Quran terus mengambil hukum dari Al-Quran langsung sendirian. Atau orang belajar terjemah hadis, atau bahkan mungkin sudah bisa berbahasa Arab dan bisa membaca hadis, tiba-tiba dia ingin beristimbat atau mengambil
hukum dari hadis langsung, nggak bisa. Itu jadinya nanti rancu, ya, karena dalam Al-Quran dan hadis itu banyak sekali penafsiran-penafsiran dan alakoh atau kaitan-kaitan antara keduanya. Yang seringkali alakoh itu harus ditemukan dengan ilmu. Seringkali juga Al-Quran dan hadis secara zahir itu bertentangan maksudnya. Itu juga harus dijelaskan dengan ilmu. Artinya sebenarnya bahwa Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber pokok, istimbat atau mengambil Al-Quran dan hadis harus dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar itu apa? Cara benar ya melalui ijtihad para imam mujtahid itu. Lalu apa saja mazhab yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama ada mazhab Abu Hanifah, yang dikenal dengan mazhab Hanafi, ya. Beliau ini lahir tahun 80 Hijriah sampai tahun 150 Hijriah, wafat ya di Baghdad, Irak. Lalu yang kedua adalah mazhab Imam Malik, disebut dengan mazhab Maliki. Beliau lahir tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 197 Hijriah di Madinatul Munawwarah. Sekarang bagian dari negara Arab Saudi. Adapun yang ketiga adalah mazhab Imam Syafi'i, yaitu disebut dengan mazhab Syafi'i, yang sekarang menjadi mayoritas di dunia, ya. Salah satunya adalah di Indonesia. Beliau ini lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, di Palestina, dan wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Dan yang terakhir, mazhab keempat adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambal, atau disebut dengan mazhab Hambali. Beliau lahir tahun 164 Hijriah dan wafat 241 Hijriah di Baghdad. Inilah mazhab-mazhab yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan juga mazhab Ahmad bin Hambal atau Hambali. Lalu kenapa harus 4 mazhab, tidak mazhab yang lain saja? Apakah mazhab baru hanya 4 saja? Nah, akan kita jawab sama-sama. Yang pertama, kenapa harus bermazhab 4? Artinya salah satu dari 4 begitu. Yang pertama alasannya adalah kualitas pribadi dan keilmuan mereka sudah masyhur. Tidak ada seorang pun dalam dunia Islam, tidak ada seorang pun ulama yang meragukan kualitas Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Satu orang pun tidak ada. Tapi kalau sekarang kita bicara seorang ulama di Indonesia, apalagi di Indonesia, atau namanya ulama-ulama yang di Timur Tengah, ya, itu tidak semua orang meyakini kealimannya. Sebut saja misalkan ada orang mengatakan Syekh bin Baz, itu diakui oleh ulama Saudi Arabia, tapi tidak diakui oleh ulama Mesir, atau Syekh Utsaimin, itu tidak diakui oleh ulama Mesir. Atau dibalik, ketika dikatakan Syekh Ali Jum'ah atau Syekh Ramadan Al-Buti, ulama-ulama Al-Azhar, itu ulama-ulama Saudi tidak mengakui mereka. Tapi kalau dibicarakan Imam Syafi'i, siapa yang meragukan? Dibicarakan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, siapa yang meragukan? Tidak ada. Maka karena itulah beliau berempat ini pantas untuk diikuti. Karena kualitas pribadi dan keilmuannya sudah sangat masyhur. Tidak ada seorang pun yang meragukan keilmuannya. Kedua, beliau berempat ini adalah imam mujtahid mutlak mustaqil. Yaitu seorang imam mujtahid yang mampu secara mandiri menciptakan manhajul fikri atau cara berpikir. Manhaj itu artinya jalan, metode. Menciptakan manhajul fikri, pola, metode, proses, dan prosedur istimbat. Atau mengambil Al-Quran, mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah dengan seluruh perangkat yang dibutuhkan. Mereka adalah semuanya adalah pencipta. Bukan mengikuti siapapun. Karena ada juga para imam mujtahid, tapi tidak mutlak mustaqil. Seperti Imam Ghazali misalkan. Imam Ghazali meskipun sudah alimnya luar biasa, tapi tidak seperti Imam mazhab ini. Dan Imam Ghazali itu adalah salah satu pengikut dari 4 mazhab ini. Imam Bukhari yang ahli hadis juga begitu. Imam Nawawi juga begitu. Ulama-ulama terdahulu yang alim dan alamah masih saja mengikuti 4 mazhab ini. Karena mazhab ini, yang 4 ini adalah
terpercaya, imamnya adalah imam mujtahid mutlak dan mustaqil. Maka saya bilang terlalu dini mengatakan kita harus beristihad lagi. Ya boleh-boleh saja. Ya, istihad pintunya itu masih terbuka. Kalau kita punya keilmuan selevel Imam Syafi'i, ya boleh, nggak apa-apa, istihad saja. Maka bahkan haram hukumnya seorang yang mampu beristihad untuk mengikuti mazhab, itu haram. Kalau sudah mampu, maka harus membuat mazhab sendiri kalau mampu. Tapi kenyataannya orang tidak mampu, tapi sok mampu. Seperti itu. Keempat, yang ketiga, kenapa harus 4 mazhab? Karena memiliki murid yang konsisten mengajar didukung oleh buku-buku yang terjamin keasliannya. Hingga hari ini, saat ini. Ada banyak imam mujtahid mutlak mustaqil, ada banyak, tidak hanya 4 saja sebenarnya. Tapi mereka tidak punya murid-murid yang konsisten. Ada yang muridnya bubar, ada yang tidak memiliki karya tulis, sehingga keaslian daripada mazhab tersebut diragukan. Kalau semasa hidupnya beliau adalah mujtahid mutlak yang mustaqil, punya mazhab sendiri, tapi lama-kelamaan pengikutnya itu tidak konsisten sehingga mereka bubar begitu saja. Contohnya Imam Lais misalkan. Imam Lais itu imam mujtahid juga, ya, selevel dengan Imam Syafi'i, dengan imam yang tiga lainnya, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hambali. Tapi murid-muridnya tidak sekonsisten daripada mazhab ini sehingga mazhabnya hilang begitu saja. Kalau kita ingin mengikuti Imam Lais, kesulitan untuk merujuk pendapat-pendapatnya dapat dari mana? Karena buku-bukunya pun sudah ditemukan. Tapi kalau kita mau mengikuti mazhab Syafi'i, ya gampang, mencari buku-bukunya gampang. Ya, ulama-ulamanya juga gampang. Maka itulah alasan kenapa bermazhab salah satu dari 4. Dan yang terakhir, antara ulama 4 ini terdapat mata rantai keilmuan yang terjadi di antara mereka. Lalu bagaimana mata rantainya? Kita pelajari sama-sama. Hubungan intelektual di antara 4 mazhab. Yang pertama Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Beliau berdua ini adalah teman dialog ilmiah. Ya, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik pernah saling memuji, bahkan sering saling memuji ketika terjadi dialog ilmiah. Artinya dua-duanya mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang tepat lah. Imam Malik menganggap Imam Abu Hanifah alim, dan Imam Abu Hanifah menganggap Imam Malik itu alim. Nah, pujiannya orang alim pada orang alim kan luar biasa, bukan basa-basi. Ya, maksud basa-basi kan nggak mungkin. Jadi beneran keduanya ini terbukti memiliki ilmu yang luar biasa, ilmu yang mumpuni dan pantas untuk diikuti. Kedua, Imam Muhammad bin Hasan yang merupakan Imam Abu Hanifah ini pernah berguru kepada Imam Malik. Ya, meskipun bukan Abu Hanifahnya langsung, tapi penerus Imam Abu Hanifah, salah satu muridnya adalah Muhammad bin Hasan, ini menjadi murid daripada Imam Malik. Itu kan sudah dekat sekali hubungan mereka. Nah, kemudian Imam Syafi'i ini adalah murid dari Muhammad bin Hasan. Ya, berarti kan secara tidak langsung Imam Syafi'i berguru kepada Imam Abu Hanifah, tapi tidak langsung karena Imam Muhammad bin Hasan kan muridnya Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan. Selain kepada Muhammad bin Hasan, Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik. Wah, sempurna sekali nih Imam Malik ini, Imam Syafi'i ini. Andaikan saja Imam Syafi'i mendapati kehidupan atau bertemu dengan Imam Abu Hanifah, tentunya beliau akan berguru kepada Imam Abu Hanifah. Karena ketika Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Pas harinya itu. Jadi wafatnya seorang mujtahid, kemudian Allah melahirkan seorang mujtahid baru. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal adalah murid daripada Imam Syafi'i. Inilah hubungan intelektual di antara 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik teman dialog, Imam Muhammad bin Hasan berguru pada Imam Malik, Imam Syafi'i berguru pada Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kita sama-sama diskusikan ya setelah ini. Mau didiskusikan lewat
media yang telah kita sepakati. Baik, ditutup dengan alhamdulillah. Mari sama-sama alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.